pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Pendengar, waktunya Mozaik Indonesia kami hadirkan untuk Anda di hari Senin. Kita akan berbincang-bincang bersama pelaku UMKM ya yang ada di seluruh kota Palembang ini ya, lebih tepatnya. Nah, di sore hari ini saya akan membahas bagaimana kita menjaga kualitas produk dan layanan dalam berbisnis ya. Sore hari ini saya sudah bersama pemilik pempek Arido, ada Mbak Novita Damayanti atau Mbak Maya yang sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak Ita ya? Tata. Mbak Tata. Ya, Mbak Ita yang tadi. Perjalanan ke sini gimana, lancar Mbak? Alhamdulillah lancar, cuma ada kendala tadi, ada banyak tronton di depan komplek jadinya. Oh ya, agak agak lama ya. Oke. Jadi macetnya malah di depan komplek sendiri ya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah selamat sampai tujuan ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah. Nah, ini saya baru kali pertama kayaknya ngobrol sama Mbak Maya ya. Mungkin sebelumnya sama teman-teman yang lain udah pernah gitu ya Mbak? Iya, ada beberapa. Udah beberapa ya, udah pernah di Pro 2 juga ya. Nah, sekarang nih pendengar, saya sedang bersama Mbak Maya, pemilik pempek Arido. Jadi nanti kalau misalkan Anda mau tanya-tanya langsung, boleh bergabung di 0711369977, 082179279090. Nah, Mbak Maya, kita kenalan dulu dong ya sebelum nanti saya tanya bagaimana caranya Mbak Maya menjaga kualitas dan juga layanan dalam berbisnis pempek ini ya. Pempek Arido ini sejak kapan sih adanya? Oh, udah lama banget sebenarnya, udah tahun 2013. Wih, udah lama banget ya 2013 ya. 2013. Sampai sekarang. Iya, alhamdulillah teman ya, macam-macam. Maksudnya alhamdulillahnya dari 2013 sampai sekarang ya jalan terus gitu loh maksudnya. Oh, ya. Yang ada kan mungkin berapa tahun berhenti, nanti mulai lagi gitu, enggak sih, alhamdulillah. Ya, aktif terus ya Mbak ya. Terus. Berarti kan melewati pandemi ya. Iya, betul. Pandemi sekalipun tetap berjalan. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih ya. Udah ada berapa SDM yang bantu nih Mbak sampai dengan saat ini? 5 orang. 5 orang. Sebelumnya ingat nggak berapa? Iya. Yang produk. Sebelumnya saya sendiri Mbak. Ya kan emang dari nol bener, bukannya usaha keluarga atau gimana ya. Jadi kita memang mulainya dari nol. Awalnya tuh sebenarnya malah es kacangnya dulu. Oh, es kacangnya dulu. Es kacang, batagor, model itu awalnya. Terus karena ada temen suami yang makan di kedai kita waktu itu di daerah Abu Sama. Iya. Terus pas makan di situ kok bilang, wah ini porsinya gede-gede banget kan, porsian gitu ya. Kalau model Taiwan kayak gitu kan. Jadi batagor, siomay malah dulu seperti itu jualannya, belum ada pempeknya. Jadi terus cobalah ada pempek. Nah, udah coba buat gitu, tapi sebelumnya juga kursus dulu Mbak ya. Kursus dulu, udah terus bisa dijual gitu. Tadinya saya malah berdoanya jangan laku pempeknya. Kenapa? Soalnya perasaan bikin pempek tuh ribet ya. Capek ya Mbak. Iya, capek, harus tiap hari bikin gitu kan. Karena harus fresh ya. Gitu, jadi benar-benar jangan laku, malah saya doanya gitu. Iya, malah kebalikannya ya. Iya, tapi awal-awal tuh sebenarnya lakunya cuma 17 pieces, saya ingat banget. Awal tuh terus saya bilang, yes, wah berarti cuma dikit nih yang beli gitu ya. Iya. Tapi suami saya emang keren banget, dia bilangnya, nah besok kalau ada yang tadi beli itu besok datang lagi gimana Bun, kalau nggak ada pempeknya. Jadi gimana? Ya udah buat lagi lah. Stok gitu. lagi. Buat lagi. Awal bener cuma dari 1,5 kilo ikan. Sampai akhirnya? Sampai sekarang ya alhamdulillah udah ada. Sehari berapa sekarang Mbak? Bisa ada di atas 10 sampai 20 kilo. 10-20 kilo ya. Rata-rata itu kalau nggak lebaran, nggak puasa ya. Kalau puasa lebih dari itu. Ya. Oke, berarti pempeknya ini semua varian pempek ada? Ya awalnya cuma ikan kakap aja. Terus
ada yang minta gabus, ada yang minta tenggiri, ya lama-lama dibuatin semua. Jadi akhirnya ada semua, Mbak. Ada semua Ada ya. kakap, ada gabus, ada tenggiri. Tapi buat kita juga semua. punya store-nya ya, Mbak? Nggak begitu. Tadinya awalnya iya. Ada. Awalnya ada. Sampai pandemi. Mm-mm. Pas kebetulan juga kontrak habis ya Iya. waktu itu. Jadi mau cari lagi nih, Mbak. Cari lagi tempat buat jualan kan. Ternyata pandemi, terus suami ya nggak usah lah kita cari, ngapain kan nggak ada yang beli juga gitu ya. Akhirnya berubah jualannya jadi online konsepnya. Awalnya sih dari situ. Oh, Dari situ. iya. Bertahanlah sampai sekarang online itu ya, Mbak. Iya, ternyata keasikan. Ya nggak ada rencana untuk offline-nya juga gitu ya, Mbak? Malah sebenarnya reseller kita yang buka offline. Oh, resellernya Kayak buka yang di offline. Sidoarjo, Oh. di Pekalongan. Jadi mainnya Eh, ke Pemalang. luar Jawa ya? Iya. Oh, gitu. Teman-teman malah yang buka offline-nya di situ. Oh, Mereka oke. buka gerai. Udah berapa gitu. banyak reseller nih, Mbak? Alhamdulillah sih yang aktif sekitar 20-an. Aktif 20. Iya, 20-an. Oh, sekali order berapa tuh satu orang, satu reseller itu? Ya nggak tentu sih, tergantung. Paling kecil berapa? Minimal 2,5 juta lah. 2,5 juta tuh berapa pieces, Mbak? Kalau yang PMP-nya, ya tergantung PMP-nya sih. Jadi minimal 80-an. Satu dus besar itu kan sekitar 800 pieces ya. Oke, 80 baiklah. gitu. Oke. Nah, jadi berawal dari es kacang di tahun 2013, ya kan? 2012 2012 PMP-nya kacangnya, tuh mulai PMP-nya 2013 sampai sekarang 2025. Iya. Pastinya reseller tambah banyak, yang nggak Awal-awal reseller. ada reseller tuh ya pas pandemi itu sebenarnya. Oh, Baru mulainya di situ karena gimana? pindah Itu konsep. memang mempromosikan pempek Arido open reseller atau dari mulut ke mulut? lebih dari mulut ke mulut sebenarnya. Atau Itu memang ada yang temen yang dia emang Heeh. kepengen aja gitu. Saya Iya. mau dong jualin pempeknya di sini gitu. Jadi sebenarnya semuanya yang reseller dari Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru tuh sampai semuanya ya, maksudnya Jabotabek, terus Bandung, Jogja, Semarang, Malang, Sidoarjo tuh ada nasabnya semua tuh, teman semua. Ada temannya teman, adiknya Masya Allah. teman, Iya. ayahnya teman, terus Iya. tetangga, pokoknya lebih ke Enggak situ. enggak terlalu susah dong, Mbak, berarti untuk mempromosikannya ya. Mereka yang Iya. mempromosikan. Iya, sebenarnya gitu. Alhamdulillahnya Makanya seperti itu. jadi keasikan online-nya itu di situ. Ya, jadi belum ada keinginan untuk ada offline-nya lagi ya, Mbak? Ada sih nanti. Tapi nanti ya? Iya, nanti. Ini Oke. masih menuhin teman-teman dulu. Iya, jadi dari 5 yang produksi, terus ada tim yang lainnya juga, Iya, ada tim marketing. marketing, oke. Terus ini digital marketing. Oke, berarti dia main ke medsos begitu ya, Iya, segala iya, macamnya dibantu ya. sama Oh, dibantu sama teman-teman itu ya. Tapi tetap Mbak Mayanya tetap nongkrong di tempat produksi. Iya. Ya, Maksudnya, tetap tapi nggak mengawasi buat nggak? lagi. Ya, ngawasinnya iya. tetap ngawasin ya, Iya. tapi nggak bikin lagi ya. Iya. Oke. Paling kalau lagi ada yang sakit gitu ya, yang Baru. memang nggak ada yang gantiin gitu, baru ke dapur. Baru turun Iya. tangannya, Mbak ya. Oke. Nah, ini kan udah lumayan lama juga ya, Mbak, 2013 ke 2025 ini. Nah, jadi bagaimana cara Mbak Maya tuh menjaga kualitas produk, apalagi di tengah-tengah kadang kan kita kalau berbisnis ini kan bahan baku juga naik kan, naik turun gitu kan ya. Nah, gimana? Kayaknya nggak turun deh, naik. Oke. Iya. Kalau jaga kualitas pertama kan bahan bakunya tuh diusahain dari dulu sampai sekarang sama gitu ya. Berarti tetap sama agen yang sama? Ya, Dari dulu sampai sekarang? Kalaupun berubah pun istilahnya dari sumber yang sama gitu. Misalnya sagu merek tertentu, Ya. kalau ikan mungkin bisa pindah-pindah, tapi pokoknya tetap ngambil yang terbaik. Jadi misalnya ada agen nih yang kita ambil terus tahu lama-lama kurang bagus, ya kita pindah ke cari lagi yang bagus gitu. Jadi itu yang harus diutamakan, bahan baku ya, pertama di bahan baku. Terus proses pembuatannya juga kita awasin bener karyawan. Jadi maunya saya tuh resepnya begitu ya begitu, jangan dirubah-rubah gitu. Jadi kalau udah pas gitu
walaupun siapapun yang ngerjainnya ya jadinya harus seperti itu, Harus sama, harus sama rasanya karena kan resepnya sama kayak gitu Mbak. Terus kita tunjang juga dengan beberapa sertifikasi kan, kita udah ikut halal, terus yang kalau Dinkes PIRT dari zaman dulu ya Dinkes PIRT, tapi kalau sekarang untuk PMP nggak bisa lagi, harus minimal halal. Terus BPOM, terus ada GMP juga, jadi cara pembuatan yang baik dari Dinas Perikanan, itu kita juga udah megang juga. Ini pengen banget pengen SNI, cuman belum dapat kuotanya. Masih nunggu ya Mbak, lumayan panjang ya antriannya. Karena kalau biaya sendiri lumayan mahal. Lumayan mahal ya. Jadi nunggu kuota aja. Oke, tapi belajar mengembangkan bisnis ini Mbak Maya itu juga ikut-ikut kayak misalnya komunitas atau ikut ya? Emang dari pertama Mbak? Enggak sih, kalau awalnya belum, karena masih ini sendiri kan. Terus lama-lama sebenarnya malah mulainya tuh pas pandemi sih ya, ikut teman-teman itu ya, karena kita kan kalau pandemi banyak di rumah saja, jadi ternyata banyak info juga dari teman-teman kan. Akhirnya ikut-ikut kelas bisnis, terus habis itu ikut komunitas, saya ikut aspek Asosiasi Pengusaha PMP Palembang, terus juga anggota dari Rumah BUMN. Gitu. Terus juga kayaknya yang aktif saya 2 itu, tapi yang lain-lainnya kalau ada acara-acara kegiatan bisnis kayak kelas-kelas bisnis suka ikut. Jadi misalnya dari IBF gitu, ikut juga. Ikut ya. Mana yang kira-kira belum ada ilmunya ikut gitu ya Mbak. Pas pokoknya ketiga ada ya. Ilmu kayaknya harus begitu, soalnya kan kita mau berkembang ya Mbak ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, nanti boleh bergabung kembali pertanyaan di 0711369977, 082179279090. Bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan media sosial kami untuk yang mau bertanya langsung. Jangan kemana-mana, kita break dulu Mbak Maya. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita ini masih bersama Mbak Novita Damayanti atau Mbak Maya nih, pemilik PMP Arido. Masih di Mozaik Indonesia Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini, hilang berani dekat denganmu? Ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya ku mampu katakan padamu. Oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, mungkinkah dia tahu cinta yang ku mau? Oh, tolong
tetap maukah denganku? Maukah kau dengan aku? Ragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Kita balik lagi di Mozaik Indonesia, masih bersama Mbak Novita Damayanti, Mbak Maya, pemilik Pempek Arido, pendengar ya. Jadi kalau misalnya kita tadi udah ngobrol, ternyata bisnis pempeknya ini udah di tahun 2013 sampai dengan 2025, ini yang cukup lama. Jadi sudah banyak berarti ya Mbak ya, kayak jatuh bangun, bagaimana belur, babak belur, hancur Iya, lebur, hancur lebur. Tapi titik hancur lebur atau titik terendah lah Mbak dalam mengelola bisnis ini ya, ketika apa tuh Mbak? Apa pandemi kah? Apa? Kalau saya waktu itu sebelum pandemi sih, mau pandemi. Jadi ceritanya kontrak tempat yang kita punya itu, kami bilang kan maksudnya mau perpanjang. Iya. Nah ternyata ngomong sama kami masih digantung nih ceritanya gitu, diperpanjang atau enggak gitu. Tapi ngomong sama karyawan kami tuh, kalau kami tuh nggak akan di situ lagi. Jadi karyawan tuh bisa resign berjamaah. Oh. Nah itulah yang saya paling itu. Iya. Kehilangannya tuh kehilangan bener ya Mbak. Ya, resign berjamaah itu coba rasanya gaduh gimana gitu ya. Kalau keluar 1-2 orang tuh masih mending ya, ada yang bantu cover gitu. Cari lagi ini berjamaah barengan. Udah gitu nggak lama dari situ tempat itu ternyata nggak boleh diperpanjang. Itu maksudnya yang paling rendahnya itu di situ, karya udah nggak ada, tempat buat jualan nggak ada. Habis itu nggak lama lagi berapa bulan berikutnya pandemi. Nah itulah gitu. Tapi gimana tetap bangkit ya, tetap bertahan ya, tetap fighting ya ketika pandemi itu datang. Sebelum pandemi nih udah dihantam nih sama ujian hanya ini ya. berapa bulan sebelum pandemi, kita nggak tahu waktu itu kan pandemi kan. Itu benar-benar deket-deket waktu itulah, beberapa bulan sebelum pandemi itu kejadian itu. Terus terakhirnya klimaksnya pas pandemi bener, jadi rasanya udah mau bendera putih rasanya tuh waktu itu udah mau begitu ya Mbak. Tapi alhamdulillah suami nguatinnya gini, ya udahlah alhamdulillah berarti kan kita nggak usah sewa tempat katanya gitu. Ya kalau nggak sewa tempat kita gimana jualannya? Waktu itu kan belum terpikir jualan online ya Mbak ya, kan pikiran tuh pokoknya jualan tuh ya offline, ada tempat jualan gitu kan. Jualan aja ini apa maksudnya dikirim-kirim gitu. Tadinya tuh awal pertama kali punya reseller itu keponakan saya sendiri di Semarang. Pas pandemi dia bilang, "Tante, aku boleh nggak bantuin jualan PMP-nya?" "Oh ya boleh, gimana caranya?" "Tante kirim aja, nanti aku jualin," katanya gitu. Nah dari situ mulai mikir kan, jadi bikin kemasannya gimana. Tadinya kan cuma dibungkus pakai plastik biasa gitu, begitu kita kirim keluar kota kan nggak awet kan Mbak, terus juga nggak bagus kan packagingnya. Jadi kita buat di vakum gitu. Terus tadinya cukanya di luar, terus biar praktis kan. Kadang-kadang ternyata reseller itu kalau ada orang beli pempek dikasih pempeknya aja, cukanya ketinggalan. Kadang-kadang gitu ya. Terus "Tante gimana kalau cukanya dalam?" "Oh iya bener juga ya." Udah, Jadi pokoknya gitu per pack gitu ya Mbak ya. Jadi dia satu pack tuh udah ada pempeknya. Ada cukanya. Ada cukanya nih kayak yang di sini tuh. Jadi kan praktis gitu ya Mbak ya. Orang-orang mau beli kan. Tapi ini bentuknya tuh juga vakum ya Mbak ya, dalamnya. Iya. Oh, dalamnya vakum ya. Gini. Oh, cuman dia punya bungkus luarnya aja kayak gini ya. Oke. Kalau dikirim-kirim ke reseller karena mereka kadang-kadang jualnya juga ready to eat kan, nggak dikasih yang gini juga nggak apa-apa. Ya sekaligus gitu ya Tapi Mbak kalau ya. misalnya nggak kirim ke luar negeri kemarin, kayak dibayar Mas Farhan ke
kemana ke Korea, terus ada teman yang umroh apa segala macam pakai ini. Pakai itu ya. Lebih awet Berarti lagi. kalau misal satu pakai gitu tuh isinya berapa, Mbak? 10 pieces. 10 pieces ya. Diberondol dengan harga? Harganya kalau ini di tingkat reseller mulai dari 33.000 sampai itu yang kakap ya. Ya. Sampai harga 48.000. 48.000 Itu yang tenggiri. Yang tenggiri ya. Nah, sebenarnya kalau untuk di Jawa harga segitu tuh udah mahal. murah banget. Murah banget. Ya. Iya, saya makan di sana juga Iya. pempek satu biji yang rasanya kayak Iya. kita tuh harganya udah 12.000 Iya, kan. tapi nyampe ke sana tuh kayaknya kalau misalnya di markup lagi tuh mahal banget jadinya ya, Mbak ya. Enggak, Mbak, itu ada harga jual di sana. Oh, udah harga Segitu jual tuh di harga sana. jual di sana. Oh, udah murah ya, Mbak. Iya, harga jual di sana. Kalau beli sama saya lain lagi. Nanti kalau maksudnya Iya, iya. harga Tapi kalau agen. misalnya reseller itu ada minimal order. Iya. Oh, berarti sekian pieces ya untuk menjadi reseller ya. Nah, jadi untuk yang mau nambah antrian jadi resellernya Mbak Maya, nambah list ya, itu boleh langsung ke Mbak Maya, nanti langsung ke Pempek Arido aja ya. Di Instagramnya juga namanya Iya, Pempek Pempek Arido Arido gitu semua. ya, Mbak ya. TikToknya, Oke. Instagramnya. TikTok, Instagram, Facebook. Makin kenceng loh bisnisnya kalau main TikTok berarti ya, Mbak. Ada live juga. belum sampai ke situ. Oh, belum sampai ke situ ya. Oke. Pernah nyoba cuman belum bisa istiqomah. Nah, berbicara soal menjaga layanan, karena ini kan konsepnya udah nggak dagang lagi nih kalau menurut saya ya, Mbak, ini udah bisnis nih. Iya. Nah, menjaga layanan dalam bisnis ini gimana, Mbak? Karena kita sebagian besar tuh ya ke reseller ya, Iya. berarti ya hubungan baik sama reseller tuh yang harus dijaga banget. Jadi pokoknya sama reseller tuh juga nggak hanya ngomongin bisnis aja, Mbak. Jadi kita tuh tahu misalnya anaknya berapa, Iya, sekolah di iya. mana, gitu ya. Pokoknya kadang-kadang reseller ada curhat-curhatan segala macam ya kita bantu Open juga kalau ya. kita gitu. Jadi hubungannya tuh udah nggak yang bisnis banget, bukan kayak bisnis, maksudnya nggak terbatas bisnis. Kadang-kadang saya nanya sama temen nih sesama bisnis pempek juga, mbak tuh kok tahu ininya, maksudnya suaminya kerja di mana, anaknya berapa, kok sampai tahu. Aku tuh pokoknya asal dia ngorder aku kirim sudah selesai gitu, nggak tahu dia tuh gadis apa berkeluarga apa gitu. Oh kalau aku enggak, aku pokoknya tahu banget misalnya, maksudnya tahu minimal ya tinggalnya karena alamatnya ya, Iya. tinggalnya, terus maksudnya dia tuh udah bersuami atau gimana gitu ya, Pak, udah punya anak, itu kita udah ini banget. Jadi bondingnya sama teman-teman reseller tuh udah kayak keluarga. Kami Iya. sudah ngomongnya udah keluarga besar Pempek Arido. Oh iya, pernah ketemu nggak? Ya kalau mereka ke Palembang ketemu. Wajib ketemu ya. Ya, udah undangan dari mereka sendiri juga pengen, Mbak mau ke rumah dong, Mbak. Gitu, Iya. karena ada yang lagi dinas ke Palembang gitu Iya. ya. Kan sebagian besar saya malah orang kantoran, Mbak, Iya, iya. reseller tuh. Iya, iya. Bukannya yang misalnya ibu rumah tangga gitu Iya, ya. iya. Ada sih yang ibu rumah tangga, cuman sebagian besar tuh malah istilahnya wanita pekerja gitu. Misalnya kerja di instansi atau kerja di rumah sakit gitu. Jadi maksudnya tuh memang dia kerja. Jadi pas kebetulan lagi dinas ke Palembang, pasti mampir. Pasti gitu. Kadang mampir. janjian di mana dia misalnya nginepnya di hotel mana, kita ketemuan. Ketemuan gitu. ya. Ada yang belum bertemu, Mbak? Belum bertemu. Ketemu semua ya udah ya. Ya soalnya karena tadi ada nasabnya ya, kayak misalnya di Oh, cabang, iya, cabang Malang itu iya. kan teman saya, Temen SMA. Iya. Teman Jadi SMA. udah tahu ya, Mbak ya. Ya ada juga sih nggak pernah, misalnya adiknya temen ya, kalau temen tuh kenal, adiknya memang nggak kenal, Iya. tapi karena adiknya temen ya jadi kenal juga gitu. Nah, Mbak Maya, bagaimana sih Mbak Maya melihat persaingan bisnis ya, dalam artian tapi kita persaingan yang tidak negatif ya, yang Iya. positif ya, melihatnya bagaimana saat ini, karena pempek ini kan udah banyak banget ya, Mbak. Iya, Banyak, makin banyak. bukan banyak. Iya. Dulu saya tinggal di perumahan saya tuh yang jual pempek itu ada orang satu dan saya orang kedua. Itu dulu yang misalnya yang pertama tuh ngerasa kayak gimana gitu ya, ada kita gitu jualan juga aja, maksudnya mereka cuma berdua tuh. Tapi sekarang kan udah banyak banget yang jualan pempek juga di perumahan kami itu, ya nggak apa-apa sih. Kalau saya mikirnya kan ada marketnya masing-masing. Jadi orang kan apalagi kalau makanan tuh kan di lidah ya, maksudnya Cocok nggak cocok. cocok, ya, Mbak, Kadang ya. tetanggaan juga kalau memang rasanya nggak cocok ya nggak mau beli kan Iya, gitu. Kadang betul. rumahnya jauh tapi kalau cocok rasanya ya dibela-belain gitu beli. Nggak ngerasa gimana-gimana sih, malah tambah seneng aja sih. Mas senengnya dalam artian banyak tuh yang mau misalnya
meraih peluang penghasilan tuh dari bisnis yang sama gitu. Jadi kayak saya dulu awal pertama kali jualan itu kan beberapa teman belum jualan ya. Iya. Tapi jadi inspirasi kayak teman-teman jadi yang lainnya, teman kuliah gitu. Iya. Akhirnya ada yang jualan juga beberapa orang. Berarti nanya-nanya gitu. Mbak Maya juga open ya kalau ditanya-tanya gitu kan Iya, ya. kalau teman-teman sendiri gitu. Kan ada aja gitu loh Mbak yang nggak open gitu kan, yang takut banget nanti. Kan itu kayaknya bukan menjadi sesuatu yang Soalnya kan kayak di YouTube segala macam resep tuh udah banyak, Mbak. iya ya. Sebenarnya Balik ke rezeki masing-masing ya Mbak. Nggak kepikiran gitu sih. Saya pikir ya kita kan udah di ini rezekinya udah diatur sama Allah masing-masing kan gitu. Tinggal ikhtiarnya aja. Gimana caranya dengan usaha semaksimal yang kita bisa gitu. Oke. Nah, jadi semua varian pempek tuh ada di sini. Iya. Oke. Kita produksi semua, kita ada stok, misalnya ada yang pesen dadakan gitu ya, insya Allah ada Iya. gitu. Tapi kan varian pempek ini kan banyak Mbak macam-macamnya. Jadi semuanya juga Arido produksi gitu. Kalau yang kami buat rutin itu ya pempek adaan, lenjer, kulit, terus telur ya, itu yang kecil-kecil. Terus kemudian lenjer besar, terus kapal selam, tekwan, terus crispy, terus yang pasti itu sih. Kalau Yang paling banyak digemari yang mana Mbak? pempek skoci itu Apa tuh? kami bikin istilah sendiri aja. Skoci itu empek-empek campur, jadi satu pack itu isi 10 pieces. Itu udah ada adaannya, ada telur, ada lenjer, ada kulit. Ada Kenapa cukanya skoci Mbak? soalnya kan ada kapal selam, jadi skoci. Oh, jadi pempek iya, kecil. Anaknya kapal Anaknya. selam ya. Untung nggak pempek getek. Iya, saya mikirnya, kenapa ya harus skoci? Ternyata tarikannya tuh karena nasabnya sama-sama Kapal kapal. gitu ya, kapal selam gitu ya. Jadi ini skoci, jadi pempek kecil gitu maksudnya. Oke, berarti kalau misalnya kayak pempek pistel, Itu bisa by request. by request ya, tahu dan Nggak- lain-lain tuh by request Iya. ya. Oke, baik. Kalau Nah, yang udah rutin, yang ada stoknya yang itu. yang itu ya. Tapi kalau misalnya menu pendamping model tekwan, Ada, kita jual es juga kacang gitu mie ya, celor. Mbak ya. Mie celor juga. Bisa dikirim juga. Es Oh, kacang ini bisa dikirim itu juga, yang, Mbak. yang mie celor tekwan model tuh tiap hari. Tiap hari Ada. juga ada Mbak. Ada. Oh. Tapi kalau misalnya mau dikirim, itu sebatas empek-empek, tekwan, es kacang, mie celor. Itu kalau yang es kacang sama mie celor yang kirimannya tuh misalnya ekspedisinya maksimal Satu satu hari, hari, ya. 1 hari, maksimal 2 hari bisa. Tapi kalau kayak misalnya ke Aceh itu nggak bisa, kan terlalu jauh ya, 3 harian. Jadi takutnya rusak. Iya, di iya, iya. jalan. Karena santan ya Mbak. Tapi ya. kalau Jabotabek kayak ke Bandung, ke ini sampai Jogja masih bisa. Masih bisa. Oke, baiklah kalau begitu. Mbak, masih ingat gak sih pertama kali punya reseller gitu ya, satu misalnya, terus berani untuk open banyak-banyak reseller lagi gitu. Gimana cara meyakinkan diri sendiri? Biasanya meyakinkan diri sendiri tuh lebih susah ya daripada Sebenarnya musuh terbesar diri kita tuh diri kita sendiri. Nah, kan? bukan orang lain. Sebenarnya Iya, musuh iya. terbesar tuh ya diri kita sendiri sih emang. Jadi ya yakin aja sih kalau kita memang udah pede, pempek kita enak gitu ya, dan orang bilang, yang lain juga bilang enak gitu. Ya kalau ada yang mau jualnya kita senang banget lah Mbak. Masa jadi karena percaya diri aja gitu ya Mbak ya? iya. Iya, karena feedback yang didapat itu ya dari Lebih ya itu Iya. juga, ya itu juga pastinya ya. Tapi maksudnya karena kita kan berarti dihargai maksudnya tuh. Kalau orang tuh Mbak aku boleh nggak jualin pempek Aridonya? Ya dengan senang hati lah Iya, Mbak. iya, iya. Begitu. Oke. Pede, maksudnya Mbak tuh kok bisa pede gitu? Bukan, maksudnya gimana? tuh kok akhirnya tuh tadi kan juga nggak expect bakal ada Iya. reseller gitu kan Mbak ya. Jadi akhirnya memutuskan ya udah aku open deh reseller. Sampai sekarang ternyata banyak gitu loh. Iya, iya, Mbak. alhamdulillah. Itu gimana? Awalnya sih sebenarnya waktu itu kan belum pakai digital marketing ya, jadi waktu itu Masih mulut ke chatan mulut, ya. sama temen gitu ya, karena teman-teman tuh udah tahu kita jualan pempek gitu. Nah nanti dari beberapa tuh ada yang kita hubungin gitu, kamu mau nggak? Kadang kalau temennya udah deket gitu ya, aku mau buka ini loh, apa maksudnya pempek Arido di Malang belum ada, kamu mau nggak? Gitu sih awalnya kalau sama teman deket ya. Mau lah aku, kebetulan dia teman tuh punya kios, Yeah. toko lah gitu Yeah, ya, toko, terus dia juga ada jual frozen food.
sekalian taruh di situ gitu. Berarti reseller ini menggunakan nama Pempek Arido Iya. ini ya, Mbak? Oh, iya. Iya. Jadi Pempek Arido di mana? Malang. Jadi disebutin semua boleh? Oh, boleh. Dari di Aceh. Oh. Di Aceh itu ada di Banda Aceh, ada di Blangpidi, itu ada. Terus kemudian di Medan, Medan di Helvetiana, kemudian di Pekanbaru, di daerah Bukit Barisan, terus di Padang, di Perumnas Belimbing, terus kemudian di Jabotabek tuh mulai dari Depok, Kembangan, Tangsel, Pondok Aren ya Tangsel. Terus kemudian Cakung, Jakarta Timur, terus Bogor tuh ada 4. Jadi Bogor tuh ada yang di Tajur, ada di Gunung Batu, terus di Jonggol, terus di Sukaraja, terus kemudian Bandung, Semarang, Jogja. Semarang ada 2, Jogja ada 2, terus Malang, Sidoarjo, itu Wonosobo. Ada juga terus Pemalang ada. Pemalang ada juga. Wonosobo tadinya saya pikir daerah dingin gitu ya kan, makan pempek frozen food gitu, tapi kan dipanasin ya, jadi seneng. Enggak, es kacang juga ternyata bisa. laris manis ya. Saya bilang kamu daerah dingin tapi mau makan juga es kacang gitu. Tahu gitu kemarin ke Wonosobo kita udah kenalan dulu ya, Mbak. Jadi nggak demam pempek, nyari pempek di mana gitu kan. Oke. Oh, ternyata satu lagi lupa, Bekasi juga Pempek ada. Arido juga ya. Oh, jadi semuanya brandnya namanya pakai Pempek Arido semua. Oh, emang itu kesepakatan dari awal atau Iya, kadang-kadang malah mereka jadi bingung gini, ya, Mbak ya, mau namain apa, akhirnya Arido aja gitu. soalnya kan gini Mbak, kalau dia pakai nama lain kayak sertifikat halal, Oh, terus BPOM dan segala macam itu kan terkait dengan nama. Iya. Kalau Jadi, bukan sendiri, nggak saya kasih dong halalnya. Iya. Jadi memang itu memudahkan juga sih teman-teman ya untuk ya udah sepaketnya dapat gitu ya, Mbak. Oh iya, kita juga udah haki kan. Nah, udah haki pula udah haki ya. kan, Iya. jadi udah. pede dong kita ya, Mbak ya, tambah pede Udah jualannya di luar sana. Iya. Gitu. Jadi malah bener. sebenarnya malah pada mintanya pakai nama brand Arido. Oh iya, karena memang karena udah komplit ya, kan. PRT-nya ada, terus juga MUI-nya ada, layak higienis, MUI, Haki, BPOM. GMP-nya juga ada ya. Iya. BPOM juga, Oke, baiklah kalau begitu. Nah, apa yang menjadi tantangan seorang pebisnis pempek ini, Mbak, sebenarnya? Walaupun memang ini kan pempek base-nya ikan lah katakannya, nggak akan kesulitan cari ikan segala macam, tapi di luar itu semua apa nih, Mbak? Enggak sih, kalau saya sih malah yang berat tuh memang ya ikan sih sebenarnya. Ikan, karena kan? kadang-kadang kualitasnya up and down gitu. Jadi kita kan harus pintar-pintar ini ya, nyari suppliernya yang istilahnya orangnya bisa dipercaya gitu. Kadang tuh kita udah ikut gitu, udah berapa tahun ngambil satu tempat gitu, terus tahu-tahu kualitasnya menurun gitu, Mbak. Jadi itu kan kita cari lagi gitu. Nah itulah, karena bahannya kan alami semua. Jadinya istilahnya tuh bener-bener pengawasannya tuh beda, nggak kayak orang jual roti kan. Kalau roti kan pabrikan semua, kayak tepung segala macam tuh kan pabrikan ya. Kalau telur taruhlah sama kan seperti itu. Nah kalau kita ini kan lebih di ikan, terus ini Mbak apa? Kayak gula batok itu kan juga nggak ada standar gitu loh. Kalau kayak tepung kan, kalau bikin roti kan tepung tuh ada kelas-kelasnya, tapi kan terukur gitu ya. Nah kalau kayak gula batok tuh kan enggak gitu. Sama gula batok sama ikan padahal kan yang utamanya gitu. Kalau sagu kan memang pabrikan ya. Kita nggak pusing lah kalau sagu asal mereknya yang sama itu ya. Terus kayak telur itu kan nggak masalah gitu. Cabai aja kadang-kadang ada pas lagi pedes-pedes banget, kadang kurang pedes. Jadi kata, Mbak ini di takarannya dikurangin ya gitu ya. Padahal kan kita bikinnya sama terus ya, Mbak ya. Ternyata cabenya agak mudaan, agak mudaan jadi kurang pedes gitu. Padahal sama. Nah kita timbangnya sama aja gitu kan. Tapi nggak mungkin lah ini ya. Tapi kan terakhir tetap dicicip sih. Cuman kan itu tadi kalau timbangannya udah sekian ya kita kan pakainya segitu gitu. Tapi lama-lama ya udah ngerti sih. Pernah dikomplain sama customer, Mbak? Ya kadang lebih ke pengiriman. Misalnya
kadang tuh itulah susahnya kalau yang di PMP ini ya, kita nih udah pakai ekspedisi yang kita percaya gitu ya, tapi kan namanya di jalan gitu ya, ada aja memang estimasi sampai 1-2 hari. Kita tahu ternyata pas lagi penyeberangan itu ada kendala, misalnya macet overload, mereka itu nggak bisa sampai tempat waktu gitu kan, apalagi di jalannya mungkin Jakartanya itu juga lagi padat gitu ya, nah jadi sampainya lambat, lebih itu sih ke situnya. Ya. Terus cara menghadapi customer ini Mbak yang komplain ini gimana? Sehingga dia nggak kabur dan masih balik ke kita gitu. Iya sih sebenarnya kalau masalahnya di luar kita ya insya Allah sih mereka paham ya, kayak misalnya ekspedisi gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak rasa, tapi saya alhamdulillahnya teman-teman itu misalnya ada agak berubah nih, misalnya Mbak kok ini agak gini rasanya, ngasih tahu. Enaknya tuh gitu teman-teman tuh, misalnya ngasih tahu gitu. Karena mungkin kan packingannya tahu-tahu kebuka gitu ya Mbak gitu, ya. Udah padahal kan kata kalau ngirim kan pasti yang udah bagus semua kan Mbak ya, udah rapi, udah difotoin malahan kan. Mau kirim karena di videoin juga gitu. Nah, tapi ternyata kan namanya di jalan mungkin kita nggak tahu apa kebanting apa gimana. Ada yang sealnya kebuka gitu kan Mbak ya. Nah, itu kan kita ini juga. Maksudnya mereka kadang ngasih tahu, biasanya kita ini cover juga. Oh iya, oke. Tapi yang sampai ganti rugi banyak itu enggak ya Mbak ya? Alhamdulillah sih enggak. Oke, baiklah. Sejauh ini sih masih seputar bukan kesengajaan dan kelalaian kita ya Mbak ya, tapi masih kalau di itu luar pasti itu ada ya. Oke, baiklah kalau begitu. Baik Mbak Maya, apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan pemirsa RRI yang mungkin sudah mendengarkan perbincangan kita ini, mungkin dengan kita berbincang ini jadi pada tertarik kalau ternyata aku harus ya udahlah maju pantang mundur kayak Mbak Maya, ternyata kan dari 2013 PMP-nya ya sampai sekarang alhamdulillah ya tetap aktif ya, nggak ada vakumnya, walaupun sempat tadinya ada store-nya, ternyata peluang online tuh lebih besar sebenarnya, lebih besar ya. Jadi buat teman-teman kalau mau sekarang mulai bisnis itu sebenarnya malah enak banget dibandingkan zaman saya dulu awal memulainya kan. Kalau dulu kan terpikiran harus sewa tempat, harus jualan offline gitu ya waktu itu. Kalau sekarang tuh asal kita bisa buat, terus kita punya medsos, ya udah langsung di update aja maksudnya produk kita, terus langsung bisa jualan. Malah kalau zaman sekarang malah bisa open PO dulu, masukin dulu berapa yang order baru dibuat. Itu bener-bener nggak beresiko itu, malahan sebenarnya lebih mudah sekarang sih. Terus kalau mau berbisnis, kalau saya ya passionnya aja. Jadi yang membuat bertahan, tadi Mbak bilang kok bisa bertahan lama tuh ya karena memang passionnya di situ gitu. Karena suka di dapur, suka masak gitu ya, betah gitu maksudnya di dapur. Jadi ya misalnya ada kendala-kendala apa tuh ya dinikmatin aja, anggap kayak hobi aja gitu. Jadi bisa bertahan lamanya tuh karena kita suka. Jadi misalnya sukanya jahit, ya misalnya mulai bisnis itu di situ, walaupun ada rugi-ruginya apa gimana, ya nggak apa-apa kan, enjoy ngerjainnya. Sebenarnya itu sih kita enjoy ngerjainnya. Insya Allah bisa tahan lama. Terus tahan lamanya juga karena kita punya impian gitu ya. Misalnya bisnis ini, kalau saya itu kan tadinya sama suami bilang kalau mau pensiun kita harus udah punya usaha gitu. Ya alhamdulillah suami udah 2 tahun lagi mau pensiun. Ya alhamdulillah usaha udah punya kan gitu. Jadi nggak baru memulai gitu loh Mbak. Tapi udah running, udah jalan. Gitu. Oke, baiklah. Itu impian yang membuat bertahan. Ingat goalsnya ya Mbak. Capek dikit, ingat lagi capek dikit. Sama gitu. Yang kita kerjain tuh memang kita suka. Itu aja sih. Dua itu yang aja. harus kuncinya itu ya Mbak ya. Impian dan menjalaninya tuh enjoy. Udah itu aja. Oke, baiklah kalau begitu. Dapat tipsnya. Iya, dapat tipsnya nih kan. Jadi kalau misalkan mau beli langsung aja ke Instagramnya PMP Arido, TikToknya juga PMP Arido ya. Kalau misalnya kepencet PMP Arido di luar Palembang, ya udah nggak apa-apa, santai aja. Produknya tetap sama ya Mbak. Ya satu pabrik sama satu pabrik sama satu dapur, workshopnya sama di Palembang. Di Palembang. Oke, jadi itu yang kita lihat itu bersama-sama itu packaging ya Mbak ya. Iya. Packaging untuk di cabang juga kayak gini sama ya. sama. Jadi memang
ya udah semuanya sama gitu ya, Mbak. Iya. Mau diapain lagi ya, nggak ada perbedaan. Oke, baik, terima kasih Mbak Maya sudah sharing bersama kita di sini. Sukses terus untuk bisnisnya, Mbak. Makasih, Mbak. Mudah-mudahan makin banyak cabangnya ya. Amin, amin, amin ya Allah ya. Makasih banyak. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak ya, baik dari RRI Digital maupun dari serial kami. Kita sudah berbincang-bincang di Mozaik Indonesia UMKM, menjaga kualitas produk dan layanan dalam bisnis bersama pemilik Pempek Arido, Novita Damayanti. Sekian dulu untuk Mozaik Indonesia hari ini. Selanjutnya kita akan menyimak informasi selanjutnya lewat berita Belanja Sumba. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik